Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Nggak lumrah sama sekali, gitu, paham nggak? Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Korupsi tuh menurut aku tuh tindakan yang tercela ya, terus kayak gak baik aja sih merampas hak milik orang dirampas. Udah sih itu aja. Kalau menurut aku sih korupsi itu perbuatan yang buruk ya, kayak mengambil hak-hak yang bukan punya kita. Kalau korupsi menurut aku sih penyalahgunaan kekuasaan ya untuk kepentingan pribadi yang bukan milik hak pribadi, ngambil dari orang gitu sih kan. Menurut aku sih jujur ya, sikap dan perilaku mengatakan apa yang benar dan bisa menimbulkan rasa kepercayaan kepada orang lain sih yang paling utama. Kalau menurut aku sih disiplin ya, karena agar tidak melanggar peraturan dan tidak melebih-lebihkan yang disampaikan. Menurut aku sih yang paling penting tuh kita harus berani ya, berani dalam berbagai apapun sih, kayak ngeluarin opini yang misal kita berlawanan, kita nggak setuju, kita harus berani aja sih ngeluarin pendapat yang menurut kita benar aja. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Periode tahun 2014 sampai 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Yang pertama adalah strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Keenam, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Ketujuh, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang terakhir, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Generasi milenial saat ini sangat diperlukannya pendidikan anti korupsi. Karena di masa sekarang ini banyak remaja yang tidak paham terhadap korupsi di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai bentuk-bentuk korupsi. Namun, dapat menyebabkan seseorang terperangkap dalam sistem mengakomodir perilaku korupsi tersebut. Dengan demikian, diperlukannya pendidikan anti korupsi di era milenial pada masa sekarang ini guna bertujuan untuk menambahkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada para milenial, menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada milenial, dan mengembangkan kreativitas milenial dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi.